Bruno Fernandes ukir sejarah baru Manchester United usai bungkam Tottenham. Bruno Fernandes kembali menegaskan perannya sebagai sosok sentral di Manchester United. Gelandang asal Portugal itu mencatat tonggak penting yang menempatkannya sejajar, bahkan melampaui sejumlah legenda klub. Momen bersejarah tersebut hadir dalam kemenangan Manchester United atas Tottenham Hotspur di Old Trafford. Laga itu tidak hanya memperpanjang tren positif setan merah, tetapi juga menyoroti pengaruh besar sang kapten di lapangan. Di tengah kebangkitan tim di bawah arahan pelatih baru, kontribusi Fernandes menjadi cerminan perubahan arah permainan United. Statistik dan performanya menunjukkan konsistensi yang terus terjaga sepanjang musim. Bruno Fernandes menjadi figur dominan saat Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur. Golnya memastikan keunggulan tim tuan rumah dan menutup laga dengan meyakinkan. Manchester United membuka skor lebih dulu lewat Bryan Mbeumo yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Fernandes kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian dari umpan Diogo Dalot pada 10 menit terakhir. Tottenham semakin kesulitan setelah Christian Romero diganjar kartu merah di pertengahan laga. Bermain dengan 10 orang, tim tamu tidak mampu membalikan keadaan hingga peluit akhir. Gol tersebut menjadi gol ke-6 Fernandes di Premier League musim ini, sekaligus kontribusi langsung ke-18-nya. Ia juga telah mencatatkan 12 assist, jumlah tertinggi di Liga, jauh meninggalkan pesaing terdekatnya. Secara keseluruhan, Fernandes kini mengoleksi 200 gol atau assist untuk Manchester United. Ia mencapainya dalam 314 pertandingan dengan rincian 104 gol dan 96 assist. Catatan itu membuatnya menjadi pemain kedua tercepat dalam sejarah klub yang mencapai angka tersebut. Hanya Wayne Rooney yang lebih cepat, sementara Fernandes melampaui rekor milik Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ryan Giggs, dan Paul Scholes. Manchester United tengah menikmati kebangkitan di bawah asuhan Michael Carrick. Kemenangan keempat secara beruntun ini menjadi pencapaian yang tidak diraih pada era pelatih sebelumnya, Ruben Amorim. Usai pertandingan, Fernandes menyoroti dampak positif sang pelatih terhadap skuad. Ia menyampaikan pandangannya mengenai perubahan pendekatan yang diterapkan Carrick. Saya pikir Michael datang dengan ide yang tepat, memberi pemain kebebasan untuk bertanggung jawab di lapangan dan mengambil keputusan yang diperlukan. Saya ingat apa yang pernah saya katakan kepadanya saat terakhir kali dia menjadi manajer. Saya merasa Michael bisa menjadi manajer hebat dan dia sudah menunjukkannya. Manchester United ketagihan beli pemain dari Brentford. Manchester United meraih kesuksesan dalam pembelian Bryan Mbeumo dari Brentford. Meski melalui jalan terjal dan harus mengeluarkan dana besar, MU kini merasakan dampak positif kedatangan Mbeumo di Old Trafford. Pemain asal Kamerun itu menjadi pemain tersubur MU musim ini. Mbeumo sudah menjaringkan 9 gol dan memberikan 1 assist untuk MU di ajang Liga Inggris 2025-2026. Total 10 gol dikemas Mbeumo di musim perdananya bersama Setan Merah. MU harus menghabiskan dana 71 juta pound sterling saat membeli Mbeumo dari Brentford. Awalnya banyak yang menganggap biaya transfer ini kemahalan. Namun Mbeumo menjawab dengan performa apik di lapangan. Setelah sukses besar dengan Mbeumo, MU berniat membeli pemain dari Brentford lagi. Manchester United tertarik pada pemain bertahan Michael Kayode. Pemain 21 tahun itu merupakan salah satu pemain terbaik Brentford musim ini. Menurut laporan Team Talk, MU siap bersaing dengan Manchester City dan Newcastle United untuk mendapatkan Kayode di bursa transfer musim panas 2026 nanti. Kayode berposisi sebagai bek sayap kanan. Pencari bakat MU kesengsem dengan pemuda Italia itu karena punya kelebihan mematikan. Kayode jago dalam meneror lawan lewat lemparan ke dalam, seperti yang biasa dilakukan pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Kayode, yang merupakan pemain binaan Juventus, dilirik MU untuk menjadi calon penerus Diogo Dalot di posisi bek sayap kanan. Dalot terus diisukan akan pindah dari Old Trafford pada akhir musim nanti. Saat ini, Dalot mendapat minat dari klub raksasa Spanyol, Real Madrid. El Real membidik Dalot setelah tak puas dengan kinerja rekrutan barunya Trent Alexander-Arnold. Jalan terjal akan dihadapi MU untuk membawa Kayode ke Old Trafford. Brentford akan meminta mahar transfer yang sangat besar, apalagi mengetahui ada persaingan dari MU dan City. Menurut Team Talk,
Brentford cuma mau menjual Kayode bila mendapat tawaran 50 juta pound sterling di musim panas 2026. Brentford bakal untung besar. Mereka mendatangkan Kayode 15 juta pound sterling saja dari Fiorentina di tahun 2025. Performa Kobbie Mainoo kembali menjadi perbincangan setelah tampil impresif bersama Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun itu kini tampil konsisten di bawah arahan pelatih baru Michael Carrick. Kondisi tersebut kontras dengan situasinya di era Ruben Amorim. Saat Amorim masih menangani United, Mainoo hanya mendapat kesempatan bermain yang terbatas. Perbandingan itu memunculkan kritik tajam terhadap Amorim. Salah satu yang paling vokal adalah Ian Wright yang menilai kegagalan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi mantan pelatih United itu. Kobbie Mainoo hanya mencatatkan beberapa penampilan pada musim ini saat Ruben Amorim berada di bangku pelatih. Padahal sebelumnya ia sempat menjadi starter penting di era Erik ten Hag. Setelah Amorim hengkang pada awal Januari, situasi Mainoo berubah drastis. Ia selalu menjadi starter dalam 4 kemenangan beruntun United di bawah Michael Carrick. Penampilan terbarunya saat United menang 2-0 atas Tottenham menjadi titik perhatian. Dalam laga itu, Mainoo dinilai tampil dominan di lini tengah dan kembali menunjukkan kualitasnya. Ian Wright menilai banyak pihak kebingungan dengan keputusan Amorim terkait Mainoo. Ia menyampaikan pandangannya dalam acara Premier League World. Semua orang bingung dengan apa yang terjadi di bawah Ruben Amorim. Ketika Anda melihat Mainoo, pemain yang tidak bermain, lalu masuk ke tim Manchester United yang performanya tidak bagus. Untuk bermain di lini tengah, area yang penuh tanda tanya, lalu melihat kualitasnya, Anda mendengar Bruno Fernandes mengatakan para pemain diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri karena mereka pemain bagus. Dan Kobbie adalah pemain yang sangat-sangat bagus. Saya senang kita bisa melihat itu sekarang. Wright kemudian melontarkan kritik paling kerasnya. Saya pikir ini sangat memalukan bagi Ruben Amorim jika kita jujur sepenuhnya. Karena yang kita lihat adalah produk Akademi Manchester United tidak diberi kesempatan bermain dan hampir meninggalkan klub. Konflik dengan Amorim membuat Mainoo sempat ingin meninggalkan Manchester United. Pada pekan terakhir bursa transfer musim panas 2025, ia mengajukan permintaan untuk dipinjamkan. Beberapa klub disebut tertarik, termasuk Napoli, tempat Scott McTominay berkembang dengan baik. Namun kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona tidak pernah terwujud. Laporan juga menyebutkan Mainoo berpotensi kembali mendorong kepindahan pada Januari jika Amorim tetap menjabat. Kini situasinya berubah dan ia disebut akan menandatangani kontrak baru bersama United. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.